Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dalam mata kuliah pada hari ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai aplikasi untuk bisnis 2. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Ade, NIM 181604033. Nama saya Dani Widodo, NIM 1816040025. Saya Surya Pratama, NIM 1816040026. Dan saya Aufa Altafdanul, NIM 1816040039. Dalam mata kuliah aplikasi untuk bisnis 2 ini, kami akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu e-commerce dan internet, yang kedua yaitu e-commerce dalam bisnis dan teknologi, dan yang ketiga yaitu mobile digital performance dan mobile e-commerce. Untuk pembahasan pertama ini, saya akan membahas mengenai e-commerce dan internet. Ada beberapa pembagian. Yang pertama yaitu e-commerce hari ini, yang kedua yaitu mengapa e-commerce berbeda, dan yang ketiga yaitu konsep kunci dalam e-commerce, pasar digital, dan barang digital di pasar global. Sebelum kita masuk kepada 3 pembahasan tadi, pernahkah Anda membeli musik melalui web atau streaming film? Mengapa Anda menggunakan web untuk mencari informasi tentang sepatu kertas sebelum Anda membelinya di toko eceran? Jika demikian, Anda telah berpartisipasi dalam e-commerce. Pada tahun 2010, 133 juta orang di Amerika dewasa membeli sesuatu secara online. Seperti juga jutaan orang lainnya di seluruh dunia. Dan walaupun banyak pembeli masih dilakukan melalui jalur tradisional, e-commerce terus berkembang pesat dan membuat cara banyak perusahaan melakukan bisnis. Yang pertama yaitu e-commerce hari ini. E-commerce mengacu pada penggunaan internet dan web untuk bertransaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang transaksi konvensional secara digital antara organisasi dan individu. Pada umumnya, ini berarti transaksi yang terjadi melalui internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi barang, organisasi, atau individu sebagai imbalan atau produk, dan lainnya. Yang kedua yaitu mengapa e-commerce berbeda. Mengapa e-commerce berkembang begitu pesat? Jawabannya terletak pada sifat unik internet dan web. Sederhananya, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan lebih hebat daripada revolusi teknologi sebelumnya seperti radio, televisi, dan telepon. Dalam mengapa e-commerce berbeda ini ada 3 pandangan yang terdapat. Yang pertama yaitu dalam pandangan tradisional. Pasar adalah tempat fisik seperti toko real yang Anda kunjungi untuk bertransaksi bisnis. E-commerce ada di mana-mana, artinya tersedia di mana-mana, kapan saja. Ini memungkinkan Anda belanja dari desktop, rumah, di tempat kerja, atau bahkan dari mobil Anda. Yang kedua yaitu dari sudut pandang konsumen, di mana mengurangi biaya transaksi untuk berpartisipasi dalam pasar. Untuk bertransaksi bisnis, tidak perlu lagi Anda menghabiskan waktu atau uang untuk pergi ke pasar. Dan usaha mental yang jauh lebih sedikit diperlukan untuk melakukan pembelian. Teknologi e-commerce memungkinkan transaksi komersional melintasi batas budaya dan nasional jauh lebih mudah dan hemat biaya daripada yang sebenarnya dalam pandangan tradisional. Yang ketiga yaitu kepadatan informasi di pasar e-commerce membuat harga dan biaya lebih transparan. Transparansi harga mengacu pada kemudahan konsumen untuk mengetahui variasi harga di pasar. Transparansi biaya mengacu pada kemampuan konsumen untuk memenuhi biaya sebenarnya yang dibayarkan pedagang untuk produk.
Teknologi e-commerce mengizinkan personalisasi, yang mana pandangan dapat menargetkan pesan pemasaran mereka kepada individu tertentu dengan menyesuaikan pesan dengan nama, minat, dan pembelian sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu konsep kunci dalam e-commerce, yang mana pasar digital dan barang digital di pasar global. Lokasi, waktu, dan model pendapatan bisnis sebagaimana didasarkan pada biaya dan distribusi informasi. Internet telah menciptakan pasar digital, di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat menukar sejumlah besar informasi secara langsung, cepat, dan gratis. Akibatnya, internet telah mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dan meningkatkan jangkauan global mereka. Internet mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi ada bila satu pihak dalam transaksi memiliki lebih banyak informasi yang penting untuk transaksi daripada pihak lain. Informasi itu membantu menentukan daya tawar mereka yang relatif. Di pasar digital, konsumen dan pemasok dapat melihat harga yang dikenakan untuk barang. Selanjutnya yaitu pasar digital. Internet telah sangat memperluas penjualan barang digital. Barang digital adalah barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital. Track musik seperti track musik, video, film Hollywood, perangkat lunak, surat kabar, majalah, dan buku, semuanya dapat diuangkan, disimpan, dikirim, dan dijual sebagai produk digital murni. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi oleh saudara Muhammad Ade, yaitu tentang e-commerce. E-commerce ini mulai diperkenalkan pada tahun 1994 dan dipakai pertama kali oleh bandar elektronik dengan tujuan untuk promosi atau pengiklanan di suatu halaman web dan website. Dan pada tahun 1995, e-commerce ini mengalami perkembangan, dan pada tahun 2010 sudah melakukan penjualan sebesar 6% atau senilai 255 miliar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis e-commerce, bisnis, dan teknologi. Ada 3 kategori perdagangan elektronik utama, yaitu yang pertama, business to consumer. Jenis ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumer. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya seperti jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Yang kedua, business to business. Business to business ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Dan yang ketiga yaitu consumer to consumer. Jenis ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang model bisnis e-commerce. Ada 7 model bisnis e-commerce. Yang pertama, portal. Portal merupakan poin awal untuk memasuki web, serta dengan konten khusus dan layanan lainnya, dan sharing memakainya sebagai homepage, contohnya Google. Dan yang kedua, e-tailer. E-tailer ini menjual produk secara langsung kepada konsumen atau pembisnis individu. Dan yang ketiga, penyedia konten. Penyedia konten ini membuat keuntungan dengan menyediakan konten digital seperti berita, musik, foto, atau video melalui web. Pelanggan membayar untuk dapat mengakses konten, atau keuntungan mungkin dihasilkan dari penjualan tempat iklan. Yang selanjutnya, broker transaksi atau transaction broker.
yaitu menghemat uang dan waktu dengan memproses transaksi penjualan online dan mengambil keuntungan komisi setiap kali transaksi terjadi. Selanjutnya, pencipta pasar. Pencipta pasar ialah menyediakan lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, mencari produk, menampilkan produk, dan menentukan harga produk. Dan selanjutnya, penyedia layanan. Penyedia layanan ini adalah menyediakan aplikasi web seperti sharing foto, sharing video, dan keuntungan pengguna konten sebagai layanan. Menyediakan layanan lain seperti penyimpanan data online dan data backup. Dan selanjutnya, penyedia komunitas atau community profit, yaitu menyediakan tempat pertemuan online di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat berkomunikasi dan menemukan informasi yang berguna. Contohnya Facebook. Sekian, terima kasih. Revenue e-commerce, modul pendapatan perusahaan yang menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan keuntungan, menghasilkan laba atas investasi yang superior. Meskipun ada banyak model pendapatan e-commerce yang berbeda yang telah dikembangkan, sebagian besar perusahaan mengandalkan satu atau beberapa kombinasi dari 6 model pendapatan berikut. Yang pertama, iklan, penjualan, langganan gratis atau free, biaya transaksi, dan afiliasi. Yang pertama, dalam model pendapatan iklan, situs web menghasilkan pendapatan yang menarik banyak pengunjung yang kemudian dapat terkena iklan. Yang kedua, ada model pendapatan penjualan, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi atau layanan kepada pelanggan. Yang ketiga, dalam model pendapatan berlangganan, situs web yang kemudian menawarkan konten atau layanan yang mengenakan biaya berlangganan akses ke beberapa atau semua penawarannya secara berkelanjutan. Yang keempat, dalam model pendapatan bebas atau free, perusahaan menawarkan layanan dasar atau konten secara gratis sambil mengenakan premium untuk fitur lanjutan atau fitur khusus. Yang kelima, dalam model pendapatan biaya transaksi, perusahaan menerima biaya untuk mengaktifkan atau melaksanakan transaksi. Yang keenam, dalam model pendapatan afiliasi, situs web atau disebut situs web afiliasi mengirim pengunjung ke situs web lain dengan imbalan biaya rujukan atau presentasi pendapatan dari penjualan yang dihasilkan. Web 2.0, jaringan sosial dan kebiasaan orang banyak. Salah satu area pendapatan e-commerce paling cepat berkembang adalah layanan web online Web 2.1 yang kami jelaskan di bab 7. Web 2.0 yang paling populer adalah jaringan sosial, tempat pertemuan online di mana orang dapat bertemu dengan teman-teman mereka. Setiap hari 60 juta pengguna internet di Amerika Serikat mengunjungi situs jaringan sosial seperti Facebook, MySpace, LinkedIn, dan ratusan lainnya. Situs jejaring sosial menghubungkan orang yang melalui hubungan bisnis dan pribadi mereka, sehingga memungkinkan mereka menambah teman mereka dan teman-teman mereka untuk prospek penjualan, tim kerja, dan atau teman baru. E-commerce marketing. Sementara e-commerce dan internet telah mengubah seluruh industri dan memungkinkan model bisnis baru, industri tidak lebih terpengaruh daripada komunikasi pemasaran, dan pemasaran internet memberi para pemasar cara baru komunikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan berpotensi dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada media tradisional, termasuk pemasaran mesin telusur dan data mining. Sistem recommender dan email ditargetkan internet memungkinkan pemasaran yang panjang. Tentang B2B e-commerce, efisiensi baru dan hubungannya. Perdagangan antara perusahaan business to business e-commerce atau B2B memiliki pasar yang sangat besar. Proses melakukan perdagangan antar perusahaan bisnis sangat kompleks dan membutuhkan intervensi manusia yang signifikan, dan karena itu mengkonsumsi sumber daya yang signifikan juga. Beberapa perusahaan memperkirakan bahwa setiap pesanan pembelian perusahaan untuk produk pendukung membebankan biaya tersebut, rata-rata setidaknya 100 untuk biaya administrasinya. Sekitar 80% e-commerce online B2B masih berbasis pada sistem proprietary
untuk Electronic Data Interchange. Pertukaran data elektronik memungkinkan pertukaran komputer antara dua organisasi. Transaksi standar seperti faktur, bill of lading, jadwal pengiriman, atau pemesanan pembelian. Ada jenis pasar bersih dan cara mengklasifikasikannya. Beberapa pasar bersih menjual barang langsung dan beberapa menjual barang yang tidak langsung. Barang langsung adalah barang yang digunakan dalam produksi seperti lembaran baja untuk produksi bodi mobil. Barang yang tidak langsung adalah barang lain yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi seperti perlengkapan kantor atau produk untuk perawatan dan perbaikan. Jaringan industri ini biasanya terdiri dari perusahaan besar yang menggunakan extranet untuk terhubung ke pemasok dan mitra bisnis utama lainnya. Jaringan tersebut dimiliki oleh pembeli dan memungkinkan para perusahaan dan pemasok, distributor, serta mitra bisnis lainnya untuk berbagi desain dan perkembangan produk pemasaran, penjadwalan produksi, manajemen persediaan, dan komunikasi tidak terstruktur, termasuk grafik dan emailnya. Selanjutnya, mobile digital platform dan mobile e-commerce. M-commerce atau mobile commerce yang sering disebut m-commerce secara umum merupakan aktivitas perdagangan berbasis perangkat bergerak seperti ponsel. Adapun definisi m-commerce menurut Ericsson adalah jasa transaksi terpercaya melalui mobile device untuk pertukaran barang dan jasa antara konsumen, pedagang, dan instansi finansial. Jadi selama transaksi atau pemindahan uang dengan perantara mobile device maka dapat dikategorikan sebagai m-commerce. Dapat disimpulkan m-commerce adalah pembelian dan penjualan jasa barang melalui atau dengan alat wireless seperti telepon seluler dan personal digital assistant. Yang kedua, layanan aplikasi m-commerce. Aplikasi m-commerce telah diluncurkan untuk layanan yang sangat penting, yang menarik perhatian orang-orang yang sedang bergerak atau yang menyelesaikan tugas dengan lebih efisien daripada metode lainnya. Adapun beberapa layanan atau aplikasi m-commerce tersebut. Yang pertama, layanan berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi ini menyediakan jasa browser khusus untuk ponsel pintar yang dilengkapi dengan sistem penentuan posisi global atau GPS dan kompas yang dapat mengidentifikasi lokasi Anda yang tepat dan di mana telepon diarahkan. Dengan menggunakan informasi dari lebih 800.000 tempat menarik yang tersedia di Wikipedia ditambah ribuan situs lokal lainnya, browser akan melapisi informasi tentang tempat menarik yang Anda lihat dan menampilkan informasi di layar ponsel cerdas Anda yang dipisahkan pada peta atau foto yang baru saja Anda lihat. Perbankan dan jasa keuangan. Bank dan perusahaan kartu kredit meluncurkan layanan yang memungkinkan pelanggan mengelola akun mereka dari perangkat mobile mereka. Pelanggan JP Morgan Chase dan bank. Selanjutnya, periklanan dan retail nirkabel. Meskipun pada iklan mobile saat ini ada sekitar 784 juta, tumbuh dengan cepatnya, naik sebesar 17% dari tahun lalu dan akan diperkirakan akan menjadi 6,2 miliar pada tahun 2014. Karena semakin banyaknya perusahaan mencari cara untuk memanfaatkan database baru lokasi informasi spesifik. Selanjutnya, game dan hiburan.
Ponsel telah berkembang menjadi platform hiburan portabel, smartphone seperti iPhone, Android, dan menawarkan download streaming game digital, film, acara TV, musik, dan nada dering. Penggunaan layanan broadband dari vendor nirkabel untuk melakukan streaming klip video on demand, klip berita, dan laporan cuaca. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Baiklah, mungkin itu presentasi kami mengenai aplikasi untuk bisnis 2. Kami dari kelompok 6, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.